591, Restoran Nobel Tang. Seorang Kaisar Dao. Tubuh Sun Long tiba-tiba membeku sementara matanya melebar saat dia mendengar suara Little Black di dalam benaknya. Akan tetapi, dia tetap tenang dengan cepat hanya beberapa saat kemudian, setelah mengingat apa yang pernah didengarnya di Persekutuan Alkemis di kota Kubah Surga 2 tahun yang lalu. Wanita tua dari Persekutuan Alkemis, Jin Wenling, telah memberitahunya bahwa setidaknya satu Kaisar Dao perlu hadir dan mengendalikan setiap benua di sekitar wilayah pusat. Karena Sun Long tahu bahwa tidak ada Kaisar Dao di benua bintang malam, dia sudah melupakannya, tetapi sepertinya benua bintang malam hanyalah pengecualian dari aturan ini karena ki-nya yang buruk tidak cukup untuk membesarkan Kaisar Dao manapun. Tak masalah, selama kita tidak mengungkap fakta bahwa kita berasal dari Sekte Suci, kecil kemungkinan seorang Kaisar Dao akan tiba-tiba mengalihkan perhatiannya kepada 5 junior tahap jiwa baru lahir tanpa alasan. Dan kalaupun dia melakukannya, aku ragu dia akan berani melakukan apapun kepada kita. Lagi pula, jika keadaan benar-benar memburuk, aku masih punya si hitam kecil. Saat dia sampai pada kesimpulan ini, Sun Long tidak lagi peduli dengan masalah ini saat dia mengalihkan perhatiannya ke Liu Mei dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum di wajahnya. Mari kita lihat kota Tang ini dulu. Misi kita bisa ditunda sebentar. Semua orang mengangguk sambil mengikuti Sun Long yang mulai berjalan di jalanan kota Tang yang ramai. Setengah jam kemudian, kelompok Sun Long memasuki sebuah bangunan besar bernama Restoran Nobel Tang. Ini seharusnya menjadi restoran terbaik di seluruh kota Tang. Para pedagang kaya, orang-orang berstatus tinggi di kota Tang, para bangsawan, dan kadang-kadang bahkan orang-orang dari keluarga kerajaan adalah orang-orang yang biasanya datang untuk makan di tempat ini. Seseorang yang tidak memiliki cukup batu roh tidak akan pernah berani melangkahkan kaki ke dalam gedung ini, karena ada rumor bahwa keluarga kerajaan dinasti Tang adalah kekuatan di balik restoran ini. Seorang wanita muda cantik berpakaian gaun merah panjang menyambut Sun Long dan yang lainnya segera setelah mereka memasuki gedung. Mata wanita muda itu langsung berbinar saat dia melihat 3 pria yang sangat tampan dan 2 wanita cantik yang menghancurkan kerajaan memasuki restoran, saat dia dengan terampil membungkuk, sedikit memperlihatkan sebagian belahan dadanya dalam prosesnya, saat dia berkata dengan suara paling menarik yang bisa dia kumpulkan. Tuan-tuan muda, nona-nona muda, selamat datang di restoran Nobel Tang. Ada yang bisa saya bantu? Menyadari bahwa lantai pertama restoran yang hanya memiliki 20 meja hampir penuh sesak, Sun Long mengalihkan pandangannya ke wanita muda di depannya dan memberinya 10 batu roh kelas menengah sebelum dia berkata. Beri kami meja di lantai 2. Tentu saja, silakan ikuti saya, tuan muda. Mata wanita muda itu langsung berbinar setelah menerima 10 batu roh tingkat menengah, sebelum dia memimpin Sun Long dan yang lainnya ke lantai 2. Gaji bulanannya hanya 1000 batu roh kelas rendah, dan dia baru saja menerima semuanya sekarang. Setelah Sun Long duduk di meja dengan Liu Mei dan Xie Xingyi duduk di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya, sementara Jiang Chen dan Bai Longtian juga duduk di sebelah mereka, wanita muda berbaju merah menatap Sun Long dengan mata coklatnya yang berkilauan dan bertanya. Tuan muda, apa yang Anda ingin saya bawakan untuk Anda? Sun Long bahkan tidak menanyakan menunya saat dia berkata. Saya dengar restoran Anda terkenal dengan anggur Tang kerajaan, yang hanya dapat diminum oleh keluarga kerajaan dinasti Tang. Wanita muda itu menganggukkan kepalanya dengan ekspresi agak bangga di wajahnya saat dia menjawab. Tuan muda benar, di seluruh kota Tang, saya bisa meyakinkan Tuan muda bahwa Anda tidak akan menemukan anggur yang lebih baik daripada anggur Tang kerajaan, dan satu-satunya tempat Anda bisa menemukannya adalah restoran Nobel Tang kami. Namun, saya perlu memperingatkan Tuan muda bahwa anggur ini sangat mahal, setiap kendi harganya 1000 batu roh kelas menengah, sementara setiap orang hanya diperbolehkan membeli maksimal 2 kendi setiap hari. Sun Long menganggukkan kepalanya sambil berkata, bawakan kami 5 kendi berisi minuman itu, dan selusin hidangan berisi makanan terbaik restoran Anda. 5 kendi anggur terbaik mereka dan selusin hidangan makanan terbaik mereka. Wanita muda itu berdiri di sana dengan ekspresi tertegun, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ini adalah perintah yang sangat mahal yang tidak ingin dia dengar. Dia yakin bahwa setelah mendengar harganya yang mahal, Sun Long tidak akan mampu membelinya dan akan memilih yang lain. Sesaat kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan lembut dengan senyum profesional yang sama di wajahnya. Tuan muda, pesanan Anda adalah 9.500 batu roh kelas menengah. Apakah Anda yakin?
Wajar saja baginya untuk bertanya karena 9.500 batu roh tingkat menengah bukanlah jumlah yang kecil bahkan bagi keturunan keluarga terkaya di kota Tang. Sun Long menganggukkan kepalanya sebelum melambaikan tangannya, menyebabkan suara gemuruh memenuhi lantai 2 restoran Nobel Tang yang hampir kosong, karena meja di depannya langsung terisi dengan segunung kecil batu roh. Wanita muda itu dan bahkan orang-orang yang duduk di dua meja lainnya semua menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Meskipun biasanya hanya pedagang kaya atau orang-orang berstatus tinggi yang datang untuk makan di tempat ini, mereka yang cukup kaya untuk menghabiskan hampir 10.000 batu roh kelas menengah untuk sekali makan dapat dihitung dengan satu tangan di kota Tang. 592, Anggur Tang Kerajaan. Mata wanita muda berpakaian merah itu dipenuhi dengan pemandangan batu roh, sebelum Jiang Chen batuk sesaat kemudian yang membuatnya sadar kembali. Maafkan saya Tuan Muda. Wanita muda itu membungkuk dan meminta maaf sambil menatap Sun Long, dan tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak. Kali ini dia semakin memperlihatkan kulit putih pucatnya. Setelah merasakan dua tatapan tidak senang datang dari Liu Mei dan Xing Yi, dia lalu menegakkan punggungnya dan melambaikan kedua tangannya, segera mengumpulkan semua batu roh di dalam cincin spasialnya sebelum dia buru-buru meninggalkan lantai 2. Liu Mei tersenyum ketika dia melihat ini dan dengan lembut memegang lengan Sun Long, sebelum dia berkata dengan nada yang menggoda. Sepertinya semua orang tertuju pada Long Geku. Sun Long hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah dua kelompok lain di lantai 2 yang mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Dari pakaian mewah yang mereka kenakan, Sun Long menduga bahwa mereka bukanlah pedagang, melainkan kemungkinan besar bangsawan kota Tang. Setelah melihat Sun Long juga memperhatikan mereka hanya mengangguk ramah kepadanya sebelum melanjutkan makan. Karena mereka tidak tahu identitasnya, mereka tidak akan menyinggung perasaannya tanpa alasan. Sedangkan wanita muda berpakaian merah, Sun Long sama sekali tidak mempedulikannya. Mengesampingkan penampilannya, Sun Long bukanlah seseorang yang akan berkeliling mengoleksi setiap wanita acak yang dilihatnya meskipun wanita itu cukup cantik. Apalagi jika wanita itu hanya tertarik pada batu roh seperti wanita berpakaian merah itu. Wanita seperti itu tidak akan pernah menarik perhatiannya sejak awal. Lagi pula, Sun Long belum menanggapi perasaan Xing Yi meskipun dia tahu bahwa wanita itu tertarik padanya sementara Liu Mei juga tidak menentangnya. Jadi mengapa dia memperhatikan seseorang seperti wanita berjubah merah ini yang jelas-jelas lebih rendah darinya dalam segala hal. Hanya butuh waktu 15 menit bagi wanita berbaju merah itu untuk kembali ke lantai 2, diikuti oleh dua pelayan wanita, sementara tangan mereka penuh membawa selusin piring dan 5 kendi anggur. Setelah meletakkan semuanya dengan tertib di meja Sun Long, wanita berpakaian merah dan dua pelayan wanita semuanya membungkuk sebelum berkata, "Tuan muda, Nona muda, silakan menikmati makanannya." Wanita berbaju merah itu kemudian menambahkan, "Jika ada hal lain yang Anda butuhkan jangan ragu untuk menghubungi saya." Tanpa menunggu jawaban, dia lalu memimpin kedua pelayan wanita itu meninggalkan lantai 2. Memalingkan matanya ke arah makanan yang memenuhi meja, Sun Long mengambil salah satu dari 5 toples anggur dan membuka tutupnya. Saat tutup toples itu dibuka, aroma manis langsung memenuhi seluruh lantai 2 restoran Nobel Tang, menyebabkan dua kelompok lainnya yang baru saja mulai menyantap makanan mereka tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka kembali ke arah meja Sun Long. Anggur kerajaan Tang memang merupakan anggur terbaik di seluruh kota Tang. Aroma yang tercium menyenangkan tetapi tidak menyengat, tetapi tetap saja membuat orang ingin segera mencicipinya begitu menciumnya. Setelah mencium aromanya sedikit saja, Sun Long langsung mengerti mengapa anggur ini begitu populer, katanya dengan suara rendah. Pantas saja mereka menjual satu toples seharga 1.000 batu roh kelas menengah. Kekuatan di balik restoran Nobel Tang ini jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Dua kelompok lainnya yang mengalihkan perhatian mereka ke meja Sun Long semuanya mengejek Sun Long dalam hati karena berusaha terlihat berpengetahuan. Kekuatan di balik restoran Nobel Tang bukan sesuatu yang mudah. Siapa yang tidak tahu hal itu? Akan tetapi, mereka tetap memastikan untuk menyimpan pikiran-pikiran ini dalam benak mereka untuk saat ini. Saudara Long, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang anggur ini? Xie Xingyi bertanya dengan nada ingin tahu, tentu saja tidak memperhatikan kedua kelompok yang duduk beberapa meja jauhnya dari mereka, sementara Liu Mei, Jiang Chen, dan Bai Longtian semuanya menatap Sun Long sambil menunggu jawabannya. Sun Long mengangguk dan bahkan tanpa mencicipi anggur di tangannya dia menjawab. Dalam hal tertentu, ini memang istimewa,
Karena anggur ini dibuat dengan mencampur lebih dari selusin tanaman obat peringkat 3 dan satu tanaman obat peringkat 4. Bahan utama anggur ini adalah herba peringkat 4 yang disebut bunga embun harum. Di antara herba obat peringkat 4, bunga embun harum, tergolong herba yang relatif umum, tetapi sangat baik digunakan untuk membuat anggur. Namun, bukan itu alasan utama mengapa anggur ini enak. Melainkan, anggur ini dibuat langsung oleh seorang alkemis tingkat tinggi. Setidaknya, ini adalah alkemis tingkat emas peringkat 1, kalau bukan peringkat 2. Jiang Chen, Xie Xingyi, dan Bai Longtian, semuanya menatap Sun Long dengan tatapan terkejut di mata mereka. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Sun Long adalah seorang alkemis jenius, terutama setelah mencicipi anggurnya di Sekte Suci, mereka tidak menyangka bahwa dia akan mampu menebak dari apa anggur Royal Tang terbuat setelah hanya mencium sedikit aromanya, karena bahkan alkemis tingkat emas puncak 3 kemungkinan besar tidak akan mampu mengetahui hal seperti itu dengan mudah. Bagaimanapun, alkimia adalah proses panjang yang membutuhkan ratusan tahun pengalaman, dan terlepas dari seberapa berbakatnya Sun Long, ini sudah melampaui ranah seorang jenius. Sedangkan Liu Mei, senyum cerah tersungging di bibirnya, sama sekali tidak terkejut. Ia tahu bahwa pengetahuan Sun Long tentang alkimia dan ramuan obat sudah jauh di atas alkemis emas peringkat 3 manapun. Barangkali bahkan para alkemis di atas tingkat emas akan kesulitan bersaing dengan Sun Long hanya berdasarkan pengetahuan murni mengenai ramuan pil dan tanaman obat. Adapun orang-orang yang duduk di dua meja jauhnya dari Sun Long, ekspresi mereka tidak jauh berbeda dari Bai Longtian dan yang lainnya di awal, tetapi ekspresi mencemooh muncul di wajah mereka beberapa saat kemudian. Lelucon apaan? Nak, kau benar-benar bodoh. Kau pikir kau bisa tahu resep anggur Royal Tang hanya dengan menciumnya sekali. Kenapa kau tidak bilang saja kau sudah jadi alkemis tingkat bintang? Seorang lelaki gemuk tidak dapat menahan diri untuk mengejek Sun Long dengan keras setelah menguping pembicaraan mereka, tidak peduli apakah dia akan menyinggung mereka lagi, menyebabkan Xie Xingyi dan yang lainnya mengerutkan kening karena tidak senang. Pada saat itu, Jiang Chen berdiri dengan tatapan dingin di matanya, saat dia berjalan menuju meja pria gemuk itu tanpa ragu sedikit pun, sementara tubuhnya memancarkan aura membunuh yang pekat dan tak terkendali. Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long bahkan tidak melihat ke arah pria gemuk dan kelompoknya yang berjumlah 3 orang yang terkejut setelah melihat Jiang Chen berjalan ke arah mereka sebelum dia berkata dengan tenang. Jiang Chen, jangan bunuh mereka. Mengangguk kepalanya, Jiang Chen bahkan tidak berbalik saat dia menjawab. Jangan khawatir, meskipun aku tidak akan membunuh mereka, aku akan membuat mereka berharap mati saja. 593, perhatian khusus. Pria gemuk itu dan kelompoknya yang berjumlah 3 orang segera berdiri dari meja mereka dan menghadapi Jiang Chen dengan tatapan dingin di mata mereka. Meskipun mereka ingin menghindari menyinggung kelompok Sun Long karena identitas mereka tidak diketahui, karena mereka sudah melakukannya, mereka tahu bahwa perkelahian tidak mungkin dihindari. Namun, mereka berempat tampaknya tidak takut sedikit pun. Lagi pula, selain lelaki gemuk setengah baya yang hanya seorang kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat 5 puncak, 2 lelaki setengah baya lainnya dan lelaki tua dalam kelompoknya semuanya telah mencapai puncak tahap jiwa baru lahir tingkat 6. Sedangkan Liu Mei, Xie Xingyi, dan Bai Longtian, jelas bagi mereka bahwa mereka bertiga hanyalah kultivator tahap Nas Chen Soul 5 tingkat awal dan menengah. Adapun Jiang Chen, meskipun dia memancarkan aura membunuh yang pekat, sudah jelas bahwa kultivasinya masih di puncak peringkat 5 Nas Chen Soul. Hehe, kau bilang kau akan membuat kami berharap mati saja. Bocah, aku tidak tahu kau berasal dari kekuatan mana, tapi jelas kau bukan dari benua bintang biru kami. Selain dinasti Tang dan beberapa individu yang sangat kuat, tak seorang pun berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum tanpa tahu siapa yang mereka hadapi. Biarlah orang tua ini memberimu pelajaran pribadi agar kau lebih rendah hati di masa depan. Hehe, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, salah satu dari 3 kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat 6 puncak di dekat pria gemuk itu tiba-tiba melangkah maju, muncul di hadapan Jiang Chen dalam sekejap. Sun Long nyaris tak menoleh dan melirik lelaki tua berjubah merah terang yang tampak hendak meninju dada Jiang Chen sebelum bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Orang-orang di lantai 2 restoran itu bahkan tidak punya cukup waktu untuk bereaksi saat mereka mendengar teriakan keras yang keluar dari mulut ahli tahap Nas Chen Soul tingkat 6 puncak, sebelum mereka melihat tubuhnya terlempar ke belakang seperti bola meriam.
Teriakan keras lelaki tua itu bergema di seluruh lantai 2 restoran Noble Tang dan jika bukan karena formasi peredam kebisingan di lantai ini, suaranya pasti akan terdengar oleh orang-orang di lantai pertama juga. Keheningan segera memenuhi seluruh lantai, saat lelaki gemuk yang baru saja memulai perkelahian ini, dua orang kultivator tahap jiwa baru lahir puncak peringkat 6 lainnya dari kelompoknya, dan bahkan orang-orang dari kelompok lain yang masih duduk di meja mereka dan menonton semuanya dengan tenang sebelumnya, semua menatap Jiang Chen dengan mulut ternganga. Hanya butuh satu pukulan bagi seorang kultivator tahap Nas Chen Soul tingkat puncak 5 untuk mengalahkan seseorang yang telah mencapai puncak tahap Nas Chen Soul tingkat 6. Siapa sebenarnya anak ini? Seekor monster. Dia adalah monster. Jiang Chen bahkan tak menaruh perhatian pada perbincangan pelan yang datang dari orang-orang di kelompok lain yang semuanya menatapnya dengan kaget. Saat ia dengan tenang menarik tinjunya dengan sikap dingin, dan setelah menatap lelaki tua yang jatuh ke tanah dan tampak seperti sudah kehilangan kesadaran setelah bertabrakan dengan dinding, ia sebenarnya tidak berhenti, saat ia mulai berjalan ke arah lelaki gemuk dan dua orang tersisa dari kelompoknya yang merupakan kultivator tahap jiwa baru lahir puncak peringkat 6. Yang sekarang menatapnya dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Pria gemuk itu tampak seperti dia tidak bisa lagi menahan tekanan ini saat dia tiba-tiba melangkah maju dan menatap Jiang Chen sebelum dia berkata dengan cara yang mengancam. Bocah nakal, lebih baik kau tahu kapan harus berhenti. Kalau tidak, aku akan memastikan hidupmu di kota Tang jadi neraka. Kau tidak tahu siapa yang kau permainkan. Sial baginya, Jiang Chen tampaknya tidak peduli sama sekali dengan ancamannya saat sepasang sayap hitam pekat tiba-tiba muncul dari punggungnya. Saat berikutnya, tubuh lelaki gemuk itu telah jatuh ke tanah, berbaring tepat di sebelah lelaki tua tadi serta dua orang kultivator tahap jiwa baru lahir puncak peringkat 6 lainnya dari kelompoknya. Akan tetapi, tidak seperti ketiga orang lainnya, pria gemuk itu belum kehilangan kesadaran, menyebabkan Jiang Chen menatapnya dengan senyum jahat di wajahnya saat dia berdiri kurang dari 1 meter di depannya. Aura iblis mengerikan yang keluar dari tubuhnya langsung membuat pria gemuk itu menggigil sebelum suara Jiang Chen bergema di seluruh lantai 2 yang sunyi pada saat berikutnya. Lain kali, sebaiknya kamu tutup mulut dan jangan menyela orang lain saat mereka sedang makan. Mungkin aku harus merobek mulutmu itu agar kamu tidak bisa bicara lagi. Pria gemuk berjubah merah itu gemetar saat mendengar suara tenang Jiang Chen, tetapi satu-satunya hal yang dapat didengar di lantai 2 restoran yang sunyi itu dalam beberapa detik berikutnya hanyalah jeritan pria itu. Sesaat kemudian, Jiang Chen duduk kembali di meja bersama Sun Long dan yang lainnya, sebelum dia membuka tutup toples anggurnya dengan acuh tak acuh dan benar-benar menyesapnya. Hahaha, Tuan, bocah ini sungguh menarik. Suara si hitam kecil terdengar dalam pikiran Sun Long pada saat berikutnya, menyebabkan Sun Long tersenyum dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tidak masalah apakah itu Xing Yi, Jiang Chen atau Bai Longtian, ketiganya memiliki karakter yang sangat berbeda namun mereka tetap cocok dengannya dan juga Liu Mei. Liu Mei, Xing Yi, dan Bai Longtian semuanya menganggukkan kepala sebelum mereka mulai makan atau minum tanpa peduli dengan apa yang baru saja terjadi, menyebabkan orang-orang dari kelompok lain menatap mereka dengan mata penuh keterkejutan. Hampir seolah-olah mereka sedang melihat 5 monster. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Sun Long tidak akan memperhatikan pria gemuk itu dan 3 orang lainnya dari kelompoknya sejak awal. Meskipun dia sedikit khawatir akan ketahuan oleh keluarga kerajaan dinasti Tang sebelumnya yang akan mempersulit rencananya, dia tahu bahwa mustahil bagi keluarga kerajaan untuk mengalihkan perhatian mereka kepadanya hanya karena satu perkelahian di dalam restoran di kota Tang, kecuali jika pria gemuk itu benar-benar anggota keluarga kerajaan sendiri. Akan tetapi, berdasarkan sikap pria gemuk itu serta kata-katanya sebelumnya, jelas bahwa ini bukanlah masalahnya karena ia jelas bukan anggota keluarga kerajaan. Setengah jam kemudian, setelah mereka selesai makan, Sun Long, Liu Mei, dan yang lainnya meninggalkan restoran Noble Tang di bawah tatapan ketakutan dari kelompok lain di lantai 2 yang belum berani bergerak sampai sekarang. Adapun si pria gemuk dan kelompoknya, mereka akan berbaring di lantai 2 restoran sampai mereka sadar kembali atau sampai staf restoran menemukan mereka. Meskipun Jiang Chen telah memastikan pria gemuk itu dan yang lainnya tidak akan mati, rasa sakit yang mereka rasakan setelah bangun benar-benar membuat mereka ingin mati. Terlebih lagi bagi pria gemuk yang akhirnya menerima perhatian khusus dari Jiang Chen. Setelah berjalan-jalan di jalan-jalan kota Tang selama sekitar 1 jam, mata Sun Long tiba-tiba menyipit saat ia akhirnya tiba di depan sebuah istana besar yang dikelilingi oleh ratusan penjaga yang dengan waspada menatap sekeliling mereka.
594, menyusup ke istana kerajaan. Istana itu sendiri tampaknya telah dilapisi oleh logam perak cemerlang, sementara formasi pelindung yang tak terhitung jumlahnya yang dapat diaktifkan dalam sekejap jika seseorang cukup berani untuk menyerangnya terukir di dindingnya. Adapun ratusan pengawal yang berjaga di sekeliling pintu gerbang istana dan dengan waspada mengawasi keadaan sekelilingnya, mereka hadir di sana untuk memastikan jangan sampai ada seorang pun yang mencoba menyelinap ke dalam istana. Anehnya, setiap penjaga telah mencapai tahap jiwa baru lahir, dan bahkan tanpa mendekati mereka terlalu dekat, Sun Long dapat merasakan bahwa sebagian besar dari mereka secara aktif menggunakan indera jiwa mereka sesekali, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menyelinap melewati mereka untuk memasuki istana. Tentu saja, bahkan bagi para kultivator tahap jiwa baru lahir, terlalu sering menggunakan indera jiwa sangatlah menguras tenaga dan akan cepat melelahkan mereka secara mental juga. Pada saat itu, Sun Long memperhatikan tatapan mata Jiang Chen tiba-tiba berubah serius, saat Jiang Chen menatapnya dan berbicara dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. Menyusup ke istana ini dan membunuh putra mahkota tidak akan mudah bagi kita. Tidak seperti benua bintang kutub, tempat saya tinggal bersama ayah saya yang diperintah bersama oleh dua kekuatan puncak. Benua bintang biru adalah salah satu benua yang hanya memiliki satu kekuatan puncak yang mengendalikan seluruh benua sepenuhnya. Keluarga kerajaan dinasti Tang adalah kekuatan yang mengendalikan benua ini. Lagi pula, ayahku pernah mengatakan kepadaku bahwa semua benua di sekitar wilayah tengah harus memiliki setidaknya satu ahli alam Kaisar Dao yang memerintah, jadi kemungkinan besar dinasti Tang juga akan memiliki ahli seperti itu. Karena putra mahkota dinasti Tang akan menjadi raja berikutnya di masa depan, sementara ia juga dilindungi oleh Raja Dao sesuai misinya, kemungkinan besar ia memiliki hubungan dengan Kaisar Dao dengan satu atau lain cara. Mata Sun Long bersinar dengan cahaya terang, sesaat kemudian dia menganggukkan kepalanya, menyetujui perkataan Jiang Chen sebelum dia benar-benar berpikir keras. Pada saat yang sama, Liu Mei, Xing Yi, dan Bai Longtian semuanya mengangguk dengan ekspresi serius di wajah mereka saat mendengar itu. Liu Mei sudah mengetahui tentang masalah seorang Kaisar Dao yang perlu mengendalikan setiap benua sejak Jin Wenling telah menyebutkannya kepada Sun Long di Persekutuan Alkemis di Kota Kubah Surga. Sedangkan Bai Longtian dan Xie Xingyi, sebagai tuan muda berkulit putih, dan cucu dari kepala keluarga Xie terdahulu, mereka berdua sudah tahu tentang masalah ini meskipun benua bintang malam tidak benar-benar memiliki ahli Kaisar Dao yang mengawasinya. Tentu saja, Sun Long sudah tahu dari si hitam kecil bahwa seorang Kaisar Dao bersembunyi di dalam kota Tang sejak dia menginjakkan kaki di dalam kota itu. Itulah sebabnya dia tidak terburu-buru memasuki istana dan membunuh putra mahkota. Selain itu, dengan Raja Dao yang melindungi sang pangeran secara rahasia setiap saat, misi faksi peringkat C menjadi semakin sulit. Setelah berpikir serius sejenak, Sun Long mengalihkan pandangannya ke arah Xie Xingyi dan bertanya. Xingyi, bisakah kau menyelinap melewati tembok istana dan melihat ke dalam? Meskipun orang lain tidak dapat melakukannya, Sun Long tahu bahwa Xingyi adalah pengecualian dan dapat melakukan ini berkat fisik unik bayangan menghilangnya. Mengangguk kepalanya, Xie Xingyi melontarkan senyum yang sangat indah pada Sun Long sebelum dia menjawab. Jangan khawatir saudara Long, serahkan saja padaku. Xie Xingyi tidak ragu untuk setuju sebelum tubuhnya mulai menyatu dengan bayangan, menghilang sepenuhnya dari pandangan semua orang. Inilah yang secara alami paling ia kuasai. Kecuali jika perbedaan antara indera jiwanya dan lawannya terlalu besar, mustahil bagi Xingyi untuk ketahuan jika ia cukup berhati-hati. Itulah sebabnya Sun Long memintanya melakukan hal ini, karena dia tahu bahwa meskipun para pengawal istana sesekali mengamati area di sekitar mereka dengan indera jiwa mereka, mereka tidak akan dapat menemukannya selama dia berhati-hati. Tentu saja, selalu ada risiko tertentu di mana salah satu penjaga memiliki indera jiwa yang jauh lebih kuat daripada yang lain, atau penjaga jiwa baru lahir yang kuat di tahap akhir atau bahkan penjaga alam Raja Dao muncul. Tetapi Sun Long telah melihat bahwa sebagian besar penjaga di sekitar tembok kota berada pada tahap awal, sementara kurang dari sepertiga dari mereka telah mencapai tahap tengah. Meskipun pasti ada beberapa ahli di tahap akhir jiwa baru lahir dan bahkan mungkin ahli alam Raja Dao seperti yang dikabarkan menjaga putra mahkota di dalam istana, mustahil bagi dinasti Tang untuk menyuruh Raja Dao bekerja seperti kultivator tahap jiwa baru lahir dan mengawasi koridor-koridor istana. Sebaliknya, Raja Dao hanya akan mengawasi tempat-tempat yang paling penting dan sensitif di dalam istana. Jadi, kecuali Xingyi masuk terlalu dalam ke dalam istana, Sun Long tahu bahwa kemungkinan besar dia akan aman.
5 jam telah berlalu sebelum Sun Long dan yang lainnya melihat sosok yang familiar, seorang wanita cantik berambut pirang mengenakan jubah hitam, muncul di hadapan mereka entah dari mana. Meskipun wajahnya meneteskan keringat karena terlalu lama menggunakan bentuk tubuh uniknya, senyum menawan di wajahnya justru membuatnya tampak lebih cantik dari sebelumnya. Setelah mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas, Xingyi tersenyum cerah saat dia berkata, "Saudara Long, ada lebih dari 3.000 penjaga di dalam istana, tetapi kebanyakan dari mereka berada di tahap awal dan tengah jiwa baru lahir. Sedangkan bagi mereka yang telah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, jumlahnya seharusnya tidak lebih dari 200. Aku bisa merasakan aura-aura kuat di dalam istana yang jelas-jelas melampaui tahap jiwa baru lahir, tapi aku tak bisa terlalu dekat. Namun, setelah menjelajahi istana selama lebih dari 1 jam, akhirnya aku menemukan kamar putra mahkota." 595, Rencana Pertama Sun Long. Sun Long, Liu Mei, Jiang Chen, dan Bai Longtian, semuanya menatap Xie Xingyi yang memiliki senyum indah yang sama di wajahnya dengan mata terbuka lebar. Dengan jumlah lebih dari 3.000 pengawal panggung Nas Chen Sol di sekitar gerbang istana, serta jumlah pengawal yang ditempatkan di dalam istana itu sendiri, semua orang mengerti bahwa menyusup ke istana seperti ini adalah upaya yang hampir mustahil. Adapun kamar putra mahkota yang kemungkinan besar dijaga ketat, akan lebih sulit lagi untuk mencapainya. Inilah sebabnya Sun Long hanya meminta Xingyi untuk menyelinap melewati dinding istana dan melihat ke dalam, alih-alih memasuki bagian dalam istana itu sendiri. Kesulitan melakukan hal tersebut sangat besar, bahkan bagi seseorang seperti Xingyi yang memiliki fisik unik seperti bayangan yang menghilang. Dari butiran keringat yang menetes dari wajahnya yang sangat cantik, Sun Long paham bahwa ini juga tidak mudah bagi Xie Xingyi, dan kemungkinan besar dia telah memaksakan diri melampaui batasnya. "Xingyi, kamu luar biasa. Fisik unik adik perempuan Xie sungguh luar biasa." Liu Mei dan Bai Longtian memujinya tanpa henti, sementara Jiang Chen mengangguk setuju. Namun, wajar saja jika mereka semua terkejut, karena tingkat bahaya misi ini sudah di luar batas. Setelah terdiam beberapa saat, Sun Long menatap mata hijau Xie Xingyi yang mempesona yang menatapnya dengan penuh semangat, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan senyum di wajahnya. "Xingyi, kerja bagus. Tak ada orang lain yang bisa melakukan ini selain kamu." Itu hanya satu kalimat, namun tetap saja membuat senyum cemerlang terbentuk di bibir wanita muda berambut pirang yang menawan itu, sementara wajahnya menjadi sedikit merah sebagai respon. Bagi seorang gadis yang tidak pernah punya pengalaman cinta dalam hidupnya, dipuji oleh orang yang disayanginya membuat perasaan manis muncul di hati Xie Xingyi. Setelah melihat sekelilingnya dan melihat bahwa malam telah tiba, Sun Long kemudian berkata beberapa saat kemudian, "Mari kita cari penginapan untuk bermalam." Jiang Chen dan yang lainnya menganggukkan kepala, sambil terus berjalan di jalanan kota Tang yang sibuk. Meski malam telah tiba, kota Tang tampaknya tidak menjadi kurang ramai, karena jalan-jalan masih penuh cahaya dan sebagian besar toko masih buka. Setengah jam kemudian, Sun Long dan yang lainnya telah tiba di pintu masuk sebuah penginapan besar, beberapa mil jauhnya dari istana kerajaan dinasti Tang. "Halo, ada yang bisa saya bantu?" Pemilik penginapan yang sudah berumur setengah baya itu menghampiri kelompok mereka saat mereka memasuki penginapan dan bertanya dengan senyum lembut di wajahnya. Setelah Sun Long meminta padanya sebuah halaman dengan setidaknya 4 kamar dan membayarnya 100 batu roh kualitas menengah untuk malam itu, pemilik penginapan itu menuntun mereka lebih jauh ke dalam penginapan, berhenti di depan sebuah halaman besar dan luas, kurang dari semenit kemudian. Hanya dengan sekali pandang, Sun Long menyadari bahwa halaman itu memiliki banyak formasi pelindung yang dapat menghalangi bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir tahap awal untuk menerobos masuk dengan paksa. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pemilik penginapan, mereka berlima memasuki halaman, sebelum Sun Long berbalik dan menatap Xie Xingyi dan berkata, "Xingyi, kamu bisa istirahat sebentar, setidaknya sampai kimu terisi kembali." Xie Xingyi tidak menolak karena ia jelas sudah mencapai batasnya, dan setelah berpamitan, ia berjalan menuju salah satu dari 4 ruangan. Ki-nya hampir terkuras habis selama 5 jam ia berada di dalam istana keluarga Tang, dan Sun Long sudah menduga bahwa ia telah mengonsumsi setidaknya beberapa pil penambah Ki, atau Ki-nya pasti sudah terkuras sejak lama. "Hehe, Tuan, gadis kecil itu benar-benar tertarik padamu. Dia benar-benar membantu Tuan kali ini." Mendengar suara si hitam kecil dalam benaknya, Sun Long dengan tenang menganggukkan kepalanya sambil tersenyum,
seraya memperhatikan sosok Xingyi yang memasuki salah satu dari 4 ruangan untuk berkultivasi dan mengisi penuh dantiannya yang hampir kosong dengan Qi. Memang, Sun Long tidak menyangka bahwa Xingyi akan berhasil menemukan kamar putra mahkota kali ini. Dia tahu hal itu hampir mustahil, maka dia telah memberitahu si hitam kecil tentang rencana pertamanya, yaitu agar Xingyi menyusup ke istana kerajaan dinasti Tang dan melihat ke dalam untuk memperoleh gambaran umum mengenai bagian dalam istana sebelum dia menyampaikannya kepada Sun Long. Sun Long kemudian membuka robekan ruang yang mengarah langsung ke dalam istana dan membawa Liu Mei, Jiang Chen, dan Bai Longtian semuanya ke dalam istana. Liu Mei kemudian memanggil kerangkanya dan membuat mereka mengamuk di istana, yang langsung menarik perhatian semua orang. Dengan lebih dari 1.000 kerangka di puncak peringkat 4 Nas Chen Sol yang mengamuk, bahkan 3.000 penjaga tahap Nas Chen Sol pun akan kesulitan menghentikan mereka. Lagi pula, sebagian besar penjaga berada di tahap awal Nas Chen Sol. Meskipun ada beberapa penjaga di tahap akhir jiwa baru lahir, mustahil bagi mereka semua untuk memasuki istana kerajaan dan menangani kerangka Liu Mei sambil meninggalkan gerbang istana tanpa perlindungan sama sekali. Oleh karena itu, Sun Long yakin bahwa selama kerangka Liu Mei mulai menjadi liar, bahkan para Raja Dao di dalam istana kerajaan akan waspada, memaksa mereka untuk pergi ke arah Sun Long dan mencari sumber masalahnya. Dengan perhatian semua orang tertuju pada pasukan mayat hidup Liu Mei, Xingyi kemudian akan dapat berkeliaran di istana dengan bebas untuk mencari kamar putra mahkota. Akan tetapi, karena Xingyi menemukan kamar putra mahkota begitu cepat, segalanya berubah total. Memasuki salah satu dari 4 ruangan terbesar, Sun Long, Liu Mei, Jiang Chen, dan Bai Longtian, semuanya duduk di bantal meditasi di lantai, sebelum Bai Longtian menatap Sun Long dan bertanya. Saudara Sun, apa yang akan kita lakukan? 596, Putra Mahkota yang terkenal. Sun Long terdiam setelah mendengar pertanyaan Bai Longtian sebelum pikirannya tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Dia jelas tahu apa yang Bai Longtian coba katakan. Lagi pula, bahkan jika mereka tahu lokasi kamar putra mahkota, tetap akan sulit membunuhnya, karena menurut deskripsi misi, selalu ada setidaknya satu Raja Dao yang melindunginya setiap saat. Meskipun kultivasi semua orang telah maju pesat dalam 3 bulan terakhir sejak mereka memasuki Sekte Suci, berurusan dengan Raja Dao sama sekali mustahil. 2 jam kemudian, pada saat yang sama ketika Xingyi selesai mengisi kembali Qi-nya dan memasuki kamar Sun Long, mata Sun Long tiba-tiba berbinar sebelum senyum perlahan terbentuk di bibirnya. Malam segera berlalu dan fajar tiba beberapa jam kemudian, sebelum kelompok Sun Long meninggalkan penginapan dan menuju ke arah istana kerajaan. Meskipun tidak seorang pun diizinkan mendekati gerbang istana, ada banyak restoran dan toko di pinggiran istana itu sendiri. Sun Long dan yang lainnya berjalan-jalan di jalan-jalan kota Tang selama lebih dari 1 jam, sebelum mereka memasuki sebuah restoran yang memiliki pemandangan langsung ke istana, dan duduk di meja di sebelah jendela. Meskipun masih pagi, toko-toko dan restoran di kota Tang tidak tutup karena dikelola oleh para kultivator. Bahkan para pelayan di sebagian besar restoran setidaknya adalah kultivator tingkat surga, dan mereka bisa bertahan setidaknya sebulan tanpa tidur dan tetap dalam kondisi prima. Saat Sun Long menatap gerbang istana kerajaan yang masih terbuka lebar dan dijaga oleh ratusan penjaga panggung Nas Chen Sol seperti terakhir kali, suara lembut Liu Mei terdengar di telinganya beberapa saat kemudian. Long Ge, kamu dan Xingyi harus berhati-hati. Dalam beberapa jam terakhir yang mereka habiskan di dalam kamar di penginapan, Sun Long telah memutuskan rencana baru mengenai pembunuhan putra mahkota. Akan tetapi, meskipun Liu Mei dan yang lainnya memahami bahwa rencana Sun Long sangat berbahaya baginya dan Xie Xingyi, mereka juga tahu bahwa itu mungkin satu-satunya cara yang layak untuk melakukannya. Xie Xingyi hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Mei, jangan khawatir, karena kakak Long akan bersamaku, aku akan baik-baik saja. Kamu juga harus hati-hati. Sun Long menepuk kepala Liu Mei dengan ringan dan menariknya ke dalam pelukan sebelum dia berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentangku jika misimu tidak kalah berbahayanya. Memalingkan matanya ke arah Jiang Chen dan Bai Longtian, Sun Long kemudian melanjutkan. Berhati-hatilah. Apapun yang terjadi, target kita tetap dijaga oleh seorang ahli alam Raja Dao. Jiang Chen dan Bai Longtian menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi serius di wajah mereka, karena mereka mengerti bahwa meskipun Sun Long dan Xie Xingyi akan menghadapi beban bahaya kali ini, peran yang harus mereka mainkan dalam misi ini tidak kalah berbahayanya dalam kenyataan.
Tanpa berkata sepatah kata pun, Sun Long mengalihkan pandangannya ke arah makanan yang mulai dibawakan para pelayan, namun matanya sesekali masih menatap ke arah gerbang istana kerajaan melalui jendela. Sedikit lebih dari 3 jam kemudian, mata Sun Long tiba-tiba menyipit saat ia melihat kereta mewah yang ditarik oleh 2 binatang ajaib peringkat puncak 5 keluar dari istana kerajaan. Tanpa perlu menebak, Sun Long mendengar percakapan orang-orang di dalam restoran yang langsung meledak di saat berikutnya, karena semua orang tampaknya juga memperhatikan kereta mewah yang keluar dari istana. Bukannya itu kereta kuda putra mahkota. Aku penasaran siapa gadis malang itu kali ini. Begitu saja setiap beberapa hari. Setiap kali dia keluar dari istana hanya untuk memilih seorang gadis, dan begitu dia bosan dengannya, dia memilih gadis lain beberapa hari kemudian. Gadis-gadis itu sungguh malang. Sayang sekali, mereka masih punya kesempatan untuk menjadi istri putra mahkota, jadi kenapa mereka tidak beruntung? Bahkan jika mereka menjadi selirnya, status mereka akan tetap meroket. Lagi pula, bukankah dinasti Tang adalah kekuatan terkuat di benua bintang biru kita? Seorang pria parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar percakapan membingungkan orang-orang di sekitarnya. Dia tampaknya telah mendengar beberapa hal tentang putra mahkota, tetapi tanggapannya yang bodoh hanya menyebabkan rentetan tawa cekikikan dan tatapan mengejek ditujukan kepadanya. Kau pasti baru di kota kerajaan sampai senaif ini. Apa kau pikir pangeran bejat itu mau mengambil wanita-wanita itu sebagai selirnya? Naif sekali. Mereka tak lebih dari mainan yang dibuangnya setelah bermain-main beberapa hari. Lupakan soal status, dia langsung mengusir mereka dari istana beberapa hari kemudian. Itu untuk mereka yang berhasil selamat dari siksaannya. Pria parubaya itu terkejut ketika mendengar ini, sambil menatap kereta mewah itu melalui jendela besar lainnya di restoran itu dengan tatapan terkejut di matanya. Jelaslah bahwa dia baru saja tiba di kota Tang dan tidak mengetahui banyak hal tentang putra mahkota yang terkenal kejam itu. Pada saat yang sama, Sun Long menatap kereta mewah itu dengan mata sedikit menyipit, sebelum dia berdiri dari tempat duduknya dan mengalihkan pandangannya ke arah Xie Xingyi dan yang lainnya. Dengan senyum cerah di wajahnya, Xingyi juga berdiri, diikuti oleh Liu Mei, Jiang Chen, dan Bai Longtian, saat mereka berlima berjalan keluar dari restoran. Sudah waktunya untuk memulai rencana. 597, menyusup ke istana kerajaan. Tentu saja, Sun Long tidak akan menunggu di dalam restoran secara membabi buta dan hanya berharap bahwa putra mahkota akan muncul di depannya. Dia sudah mengetahui beberapa hal tentang putra mahkota dinasti Tang yang terkenal kejam setelah mendaftarkan misi di aula penugasan Sekte Suci. Lagi pula, Sekte Suci tidak akan begitu saja meminta murid-muridnya untuk membunuh seseorang tanpa alasan yang kuat dan akan selalu melakukan penelitian menyeluruh sebelum mengeluarkan misi. Meski sebagian besar orang di benua bintang biru tidak mengetahuinya, bagaimana mungkin Sekte Suci tidak mengetahui apapun tentang sang putra mahkota yang boros, yang tidak suka berkultivasi, dan akan mengunjungi kota Tang setiap beberapa hari, memilih setiap wanita cantik yang menarik perhatiannya. Semua orang di kota Tang sudah tahu bahwa putra mahkota dinasti Tang hanya meningkatkan kultivasinya ke tingkat menengah satu tahap jiwa baru lahir berkat pil yang telah ia konsumsi sepanjang hidupnya, sementara kemampuan bertarungnya bahkan tidak sebanding dengan para kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat awal satu yang normal. Namun, kendati demikian, tak seorang pun berani melawan keinginannya. Meski diketahui sang putra mahkota tidak membeda-bedakan rakyat jelata maupun bangsawan, ia memilih wanita manapun yang disukainya tanpa memandang statusnya, sebelum akhirnya ia dengan paksa membawa wanita itu kembali ke istana kerajaan. Tentu saja, wajar saja jika tak seorang pun berani menentangnya. Lagi pula, putra mahkota bukan hanya mendapat dukungan dari seluruh dinasti Tang, tetapi setiap kali ia meninggalkan istana kerajaan, dua Raja Dao yang kuat akan menemaninya masuk ke dalam kota. Bahkan para ahli yang cukup kuat untuk mengusir dua Raja Dao dari dinasti Tang harus berpikir dua kali sebelum melakukannya, jangan sampai mereka menghadapi murka negara adidaya terkuat di seluruh benua bintang biru. Menatap ke arah dua Raja Dao yang duduk di atas kereta sang putra mahkota dengan mata terpejam namun masih memancarkan aura mereka dengan berani, menakuti semua orang yang lewat, Sun Long sebenarnya tidak menunjukkan ekspresi terkejut apapun, dan sebaliknya dia hanya menganggukkan kepalanya. Dalam beberapa jam terakhir, dia telah membahas kemungkinan membunuh putra mahkota setelah meninggalkan istana kerajaan, karena hanya masalah waktu sampai pangeran yang terkenal itu bosan dengan wanita-wanita yang dipilihnya terakhir kali dan pergi keluar untuk memilih yang lain. Akan tetapi,
Karena misi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa mereka harus menyusup ke istana untuk membunuh target mereka, Sun Long memahami bahwa kemungkinan besar, lebih dari satu Raja Dao akan menemani sang putra mahkota setiap kali ia keluar dari istana, membuat misi tersebut mustahil bagi mereka untuk diselesaikan. Lagi pula, bahkan seorang Raja Dao yang melindungi sang pangeran secara rahasia telah membuat misi ini menjadi misi faksi peringkat C yang sangat sulit, yang bahkan dapat dibandingkan dengan beberapa misi faksi peringkat B. Membunuh putra mahkota dengan dua Raja Dao yang melindunginya pada saat yang sama adalah hal yang mustahil. Meninggalkan restoran, Sun Long melirik kereta mewah yang menuju lebih dalam ke dalam kota, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke Liu Mei, Jiang Chen, dan Bai Longtian dan berkata dengan tenang. Kalian bisa menunggu di sini, Xing Yi dan aku akan pergi duluan. Liu Mei, Bai Longtian, dan Jiang Chen, semuanya menganggukkan kepala dengan ekspresi serius, sebelum Sun Long mengangkat tangan kanannya dan menebas udara di depannya. Beberapa saat kemudian, robekan luar angkasa seukuran manusia muncul di depannya, saat dia dan Xing Yi masuk ke dalam. Xing Yi telah menghafal tempat-tempat yang relatif aman di dalam istana dan tempat-tempat yang dijaga ketat oleh pengawal istana. Adapun robekan ruang yang baru saja dibuka Sun Long, ia telah membawa mereka langsung ke dalam istana kerajaan, di tempat yang berada di luar jangkauan pandangan sebagian besar pengawal. Setelah berhasil menyusup ke istana kerajaan dan memastikan bahwa benar-benar tidak ada penjaga di sekitar mereka, Sun Long mengalihkan pandangannya ke arah Xing Yi dan berkata, Xing Yi, aku mengandalkanmu. Mengangguk kepalanya, Xing Yi tersenyum lembut sebelum dia meyakinkannya. Kakak Long, serahkan saja padaku. Begitu dia selesai berbicara, dia mengaktifkan fisik unik bayangan menghilangnya, saat tubuhnya menyatu dengan bayangan sebelum dia menghilang lebih dalam ke dalam istana kerajaan. 10 menit kemudian, sosok Xing Yi muncul di depan Sun Long dan berkata, Saudara Long, kita bisa masuk lebih dalam. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long menebas udara di depannya untuk kedua kalinya, membuka robekan ruang lain yang membawa mereka semakin dalam ke dalam istana. Adegan yang sama terulang lebih dari 5 kali, sebelum Sun Long dan Xing Yi akhirnya mencapai wilayah inti istana, tempat para anggota keluarga kerajaan tinggal. Rencana Sun Long adalah meminta Xing Yi memimpin jalan langsung ke kamar putra mahkota. Meskipun dia sudah mengetahui letak kira-kira kamar sang putra mahkota berkat Xing Yi, Sun Long tidak dapat membuka celah ruang yang mengarah langsung ke sana karena kalau-kalau para pengawal kebetulan melewati area itu di waktu yang sama, atau dia dan Xing Yi akan langsung ketahuan. Saat itu, lupakan pembunuhan sang putra mahkota, Sun Long dan Xing Yi akan kesulitan melarikan diri dari istana di bawah ribuan kultivator tahap jiwa baru lahir dan para Raja Dao yang bersembunyi di dalam istana. Meskipun dinasti Tang memiliki banyak anggota yang tinggal di dalam istana, hanya keturunan langsung dari keluarga kerajaan yang diizinkan tinggal di dalam wilayah inti tempat Sun Long dan Xing Yi berada di depannya saat ini. Adapun mereka yang berasal dari cabang dinasti Tang dan bukan anggota keluarga kerajaan, meskipun mereka diberi tempat di istana kerajaan juga, mereka tidak diizinkan untuk tinggal di wilayah inti. Ku dengar putra mahkota sudah pergi beberapa jam yang lalu. Aku penasaran berapa banyak gadis yang akan dia bawa pulang kali ini. Pasti senang sekali terlahir sebagai pangeran. Sekalipun kamu tidak berkultivasi dan hanya bermalas-malasan seharian, kamu tetap mendapatkan ahli seperti Komandan Peng yang akan melindungimu setiap saat. Kedua pengawal Nas Chen Sol tahap akhir yang menjaga pintu masuk wilayah inti istana mulai berbicara satu sama lain, tampaknya tidak menyadari fakta bahwa bayangan yang hampir tak terlihat tengah menuju ke arah mereka. Namun, saat bayangan Xing Yi memasuki radius 5 meter dari para penjaga, penjaga di sebelah kiri tiba-tiba menyipitkan matanya, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arahnya dan berteriak dengan suara keras. Siapa di sana? 598, menyusup ke istana kerajaan, 2. Penjaga di sebelah kanan tertegun saat mendengar teriakan keras temannya, sebelum keduanya mengalihkan perhatian ke arah Xing Yi dan memancarkan indera jiwa mereka. Setelah memindai area di sekitarnya 3 kali tanpa menemukan apapun, penjaga di sebelah kanan melihat ke arah temannya dan berkata, tidak ada siapa-siapa di sana. Ada apa denganmu? Apa kau benar-benar selelah itu? Lagi pula, siapa yang berani masuk ke tempat ini? Kamu benar. Apa aku benar-benar salah? Sun Long dan Xing Yi keduanya menghela napas lega saat melihat ini, sebelum Xing Yi melewati 2 penjaga dan memasuki wilayah inti istana. Bahkan dengan fisik unik bayangan menghilangnya, tidak mudah baginya untuk menyelinap melewati sebagian besar penjaga jiwa baru lahir tahap akhir.
Namun, selama tidak ada Raja Dao yang hadir, Xie Xingyi yakin dia tidak akan ketahuan selama dia berhati-hati di dalam istana. Beberapa menit kemudian, Sun Long melihat tubuh Xingyi yang mulai menampakkan diri di hadapannya, sebelum Sun Long mengangkat tangan kanannya, sekali lagi membuka robekan ruang lainnya, saat ia dan Xingyi melangkah masuk. Setelah keluar dari robekan angkasa, Sun Long mendapati dirinya berdiri di depan sepasang gerbang kayu besar dengan Xie Xingyi berdiri di sisinya. Meskipun tidak ada penjaga di depan gerbang kayu, dari formasi pelindung yang terukir di sana, Sun Long langsung mengerti bahwa bahkan Raja Dao tahap awal tidak akan mampu memaksa masuk dan masuk ke dalam tanpa izin. Apakah ini kamar putra mahkota? Sun Long menatap Xingyi dan bertanya untuk memastikan. Mengangguk kepalanya, Xie Xingyi memiliki tatapan serius di matanya saat dia menjawab. Saudara Long, saya dengar dari para penjaga yang berpatroli terakhir kali, bahwa disinilah putra mahkota tinggal. Namun, saya tidak bisa tinggal terlalu lama terakhir kali, karena ada Raja Dao di daerah ini. Mengangguk kepalanya, Sun Long tersenyum ringan, sebelum dia meletakkan tangan kanannya di pinggang kecil Xingyi, menyebabkan tubuhnya tanpa sadar gemetar oleh sentuhannya yang tiba-tiba sebelum dia berkata. Xingyi, ingatlah untuk tidak bergerak dalam keadaan apapun. Begitu dia selesai berbicara, fluktuasi spasial mulai beriak di sekitar tubuh Sun Long, perlahan meluas dan menutupi tubuh Xie Xingyi juga, sebelum tubuh mereka berdua lenyap di detik berikutnya. Ini adalah teknik yang telah dipahami Sun Long setelah menerobos ke tahap kelima awal dalam tubuh abadi raja di kota suci, menyatu dengan dunia. Dari segi kemampuan penyembunyian saja, menyatu dengan dunia, milik Sun Long bahkan lebih baik daripada fisik unik bayangan menghilang milik Xingyi. Meskipun Sun Long tidak yakin apakah dia bisa menghindari deteksi dari indera jiwa para Raja Dao yang kuat saat dia menyembunyikan dirinya dengan menyatu dengan dunia, dia tahu bahwa peluang untuk melakukannya dengan sukses sedikitnya 40 hingga 50%. Mengenai fisik Xingyi yang unik, meskipun Sun Long tahu bahwa dia masih bisa menghindari deteksi dari sebagian besar kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, menghindari indera jiwa Raja Dao adalah masalah yang sama sekali berbeda. Tentu saja, meskipun menyatu dengan dunia, milik Sun Long jauh lebih baik dalam hal penyembunyian, fisik unik Xingyi memungkinkannya untuk bergerak saat ia mengaktifkannya juga, sementara juga memberinya kemampuan tempur yang ditingkatkan pada saat yang sama. Kemampuan bertahan hidupnya saat menggunakan fisik uniknya juga akan meningkat berkali-kali lipat, membuatnya semakin sulit untuk melukainya dengan serangan normal karena mustahil untuk menguncinya. Melihat dia menjaga bibirnya tertutup rapat, hampir seolah-olah dia takut untuk berbicara, Sun Long tersenyum dan berkata beberapa saat kemudian. Xingyi, jangan khawatir, kamu bisa bicara dengan bebas. Seharusnya tidak ada yang bisa mendengar kita di tempat ini. Wajah Xingyi mulai memerah setelah mendengar kalimat terakhir yang baru saja diucapkan Sun Long, karena dia masih bisa merasakan tangan pria itu yang memegang pinggangnya. Tentu saja, menyusup ke istana seperti ini adalah bagian dari rencana, membuat Sun Long menghela napas lega setelah berhasil mencapai tahap ini. Meskipun ini bukan bagian paling berbahaya dari misi tersebut, jika Sun Long dan Xie Xingyi ditemukan selama waktu ini, Sun Long tahu bahwa rencananya akan hancur total. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu. Semoga tidak butuh waktu lama. Xingyi menganggukkan kepalanya pelan sambil matanya mengamati sekelilingnya dengan tatapan penuh keheranan. Ini adalah pertama kalinya dia bersembunyi di tempat terpisah, dan merasa terisolasi dari dunia luar hanya dengan Sun Long di sisinya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat tanpa sadar. Adapun mengapa Sun Long tidak memilih untuk membawa Liu Mei, Jiang Chen, dan Bai Longtian bersamanya dan menyembunyikan mereka dengan menyatu dengan dunia, seperti yang dia lakukan dengan Xingyi, itu hanya karena kekuatannya tidak akan bertahan bahkan selama 1 jam bahkan setelah menerobos ke tahap kelima awal jiwa baru lahir. Lagi pula, setiap detik dia bersembunyi di ruang terpisah, kekuatan tubuh abadi raja miliknya semakin terkuras dengan cepat. Membawa Xingyi ke tempat ini bahkan lebih sulit, tetapi tidak mungkin bagi Sun Long untuk membiarkannya berkeliaran di seluruh istana dan bersembunyi sementara dia bersembunyi di sini. Selain itu, kemampuan Xingyi masih penting untuk sisa rencananya dalam pembunuhan putra mahkota. Dalam sekejap mata, 5 jam telah berlalu. Pada titik ini, Sun Long dapat merasakan bahwa lebih dari 60% kekuatannya telah terkuras, tetapi dia dan Xingyi masih tidak bergerak selangkah pun. Akhirnya, tepat saat Sun Long hendak tertekan karena nasib buruknya, tawa keras terdengar dari kejauhan di depannya dan Xie Xingyi, sebelum suara gembira seorang pemuda memasuki telinganya.
Hahaha, kupikir aku sudah mendapatkan seluruh gadis cantik di kota Tang, tapi siapa sangka aku melewatkan Putri Baron Chen. Cepat, Komandan Peng, bawa dia ke kamarku. Beberapa detik kemudian, seorang pemuda berpakaian mewah dengan hidung besar muncul dalam penglihatan Sun Long, diikuti oleh seorang pria jangkung dengan rambut coklat runcing yang menggendong seorang wanita muda berambut pendek di bahunya. Mata Sun Long langsung menyipit saat merasakan aura kuat namun pendiam dari seorang Raja Dao yang keluar dari pria jangkung berambut coklat runcing, sebelum sesaat kemudian tatapannya terfokus pada pria muda berpakaian mewah dengan hidung besar. Inilah putra mahkota dinasti Tang yang terkenal kejam, Tang Long. 599, melawan Raja Dao. Tubuh Singi langsung menegang saat dia merasakan aura yang datang dari pria jangkung yang menggendong wanita muda itu di bahunya sebelum tatapannya langsung berubah serius. Jelas bahwa orang ini bukan hanya seorang Raja Dao, tetapi berdasarkan aura yang terpancar dari tubuhnya, ia mungkin juga seorang Raja Dao yang berpengalaman. Setidaknya, ia bukanlah seorang ahli alam Raja Dao tingkat 1 awal yang baru saja naik tingkat, melainkan seseorang yang setidaknya berada di puncak alam Raja Dao tingkat 1, bahkan mungkin lebih tinggi. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat setiap detiknya, saat Raja Dao yang kuat dan pemuda di depannya berjalan semakin dekat ke kamar putra mahkota. Dia tidak yakin apakah dia dan Sun Long akan ketahuan saat mereka disembunyikan oleh, menyatu dengan dunia, milik Sun Long atau apakah itu dapat menghindari deteksi Raja Dao yang kuat. Memalingkan kepalanya ke samping, Singi berbalik untuk melihat Sun Long, hanya untuk melihat bahwa dia benar-benar menatapnya dengan senyuman di wajahnya, sementara tangannya masih memegang pinggangnya saat dia bertanya. Singi, apakah kamu siap? Kekhawatiran Singi langsung menguap lebih dari setengahnya setelah mendengar suara tenang Sun Long, sebelum dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Pada saat itu, sorot mata Sun Long berubah serius saat ia pertama kali mengedarkan jam pasir raja miliknya, menyebabkan matanya langsung berubah menjadi keemasan, sebelum ia mengeluarkan token berwarna keemasan dari batu waktu, dan mengaktifkan formasi perekaman memori di dalamnya. Pada saat yang sama, dia tidak lagi menggunakan energinya untuk mempertahankan kesatuannya dengan dunia, yang menyebabkan fluktuasi spasial mulai beriak di sekitar tubuhnya dan Xie Xingyi, sebelum sosok mereka muncul tepat di depan putra mahkota dinasti Tang dan pria jangkung di belakangnya beberapa saat kemudian. Apa? Sebelum sang putra mahkota, Tang Long sempat menyelesaikan kalimatnya, Sun Long melihat Raja Dao yang tinggi yang masih menggendong wanita muda itu di bahunya tiba-tiba mengambil langkah maju, menutup jarak antara dirinya dan Tang Long dalam sekejap. Tanpa ragu sedikit pun, lelaki jangkung yang tadi dipanggil Panglima Peng oleh sang putra mahkota, tiba-tiba meletakkan tangannya di jubah sang pangeran dan langsung melangkah mundur beberapa langkah, menarik sang putra mahkota bersamanya dan memperlebar jarak di antara dirinya, Sun Long, dan Xie Xingyi. Tubuh Tang Long berguling-guling di lantai istana tak terkendali setelah tarikan kuat, Komandan Peng, tetapi sebelum dia bisa marah, suara serius Komandan Peng terdengar di telinganya di saat berikutnya. Yang mulia, mundurlah. Mendengar nada serius dalam suaranya, Tang Long tidak menjadi marah, saat dia mengalihkan perhatiannya ke arah Sun Long dan Xie Xingyi dan bertanya. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke istana kerajaan? Mengalihkan perhatiannya ke arah Sun Long dan Xie Xingyi, aura Komandan Peng meledak dari tubuhnya saat dia mengabaikan pertanyaan Tang Long dan bertanya dengan nada serius. Siapa kau? Kenapa kau menyelinap di sekitar kamar kerajaan sang pangeran? Meskipun Komandan Peng agak waspada terhadap Sun Long dan Xie Xingyi karena dia sebenarnya gagal mendeteksi kehadiran mereka hingga akhirnya mereka menampakkan diri, setelah merasakan kultivasi mereka yang hanya berada di puncak peringkat 3 dan tengah peringkat 5 dalam Nas Chen Sol, dia menghela napas lega. Akan tetapi, baik Sun Long maupun Xie Xingyi tampak tidak ingin menjawabnya. Sambil mengangkat kedua tangannya, Sun Long merobek ruang di depannya hingga terbuka, menciptakan robekan ruang yang besar, sementara Xingyi mengaktifkan fisik unik bayangan menghilangnya di saat yang sama, saat tubuhnya melebur ke dalam bayangan. Mata Komandan Peng langsung menyipit saat melihat pemandangan ini, saat ia melihat seorang wanita muda berjubah hitam cantik dengan rambut hitam panjang dan dua pria muda tampan berjubah hitam, semuanya keluar dari robekan angkasa, sebelum mereka melihat ke sekeliling mereka. Inilah tepatnya yang direncanakan Sun Long agar Liu Mei dan yang lainnya memasuki istana kerajaan. Karena hampir mustahil baginya untuk menahan energinya menyembunyikan semua orang dengan menyatu dengan dunia, dia memilih untuk menyembunyikan dirinya bersama Xingyi yang akan memimpin jalan menuju kamar putra mahkota. Begitu putra mahkota tiba, Sun Long telah memberitahu Liu Mei, Jiang Chen,
dan Bai Longtian, bahwa ia akan membuat robekan ruang yang akan mengarahkan mereka langsung ke dalam istana kerajaan. Meskipun Sun Long tidak dapat menciptakan robekan ruang angkasa terbalik di masa lalu yang dapat langsung mengarah kepadanya, setelah menerobos ke tahap kelima dari tubuh abadi raja, hal itu praktis mudah baginya untuk dilakukan. Pada saat yang sama ketika Komandan Peng dan putra mahkota dinasti Tang Long sama-sama menatap Sun Long dengan mata penuh ketidakpercayaan, Sun Long telah mengalihkan perhatiannya ke arah Liu Mei, Jiang Chen, dan Bai Longtian. Tanpa menunggu Sun Long mengatakan apapun, Liu Mei menciptakan bola hitam pekat di tangannya dan membiarkannya jatuh ke lantai istana beberapa saat kemudian, membuka portal besar. Hanya dalam hitungan detik, 1000 kerangka berwarna putih giok dan 60 ksatria mayat hidup, bersama dengan monster raksasa setinggi 30 meter 100 kaki, semuanya muncul dari portal raksasa itu, dengan Liu Mei berdiri tepat di atas punggung monster raksasa itu. Jiang Chen menganggukkan kepalanya sebelum selubung kegelapan yang semakin meluas meletus dari tubuhnya, perlahan meluas ke sekelilingnya, sementara sepasang sayap hitam pekat yang terbakar dengan api merah tua juga terbentuk di punggungnya. Tabir kegelapan jelas merupakan keterampilan terkuat Jiang Chen dari fisik unik kegelapan abadi miliknya, Kerajaan Kegelapan, sementara sayap hitam adalah sayap iblis miliknya. Melihat Jiang Chen dan Liu Mei bertarung habis-habisan, Bai Longtian tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, memperlihatkan di depan umum fisik unik Buddha emasnya untuk pertama kalinya. Tubuhnya langsung berubah menjadi patung Buddha emas raksasa setinggi 10 meter 30 kaki, yang matanya menatap putra mahkota dinasti Tang yang terkejut tanpa emosi apapun. 600, melawan Raja Dao, 2. Tabir kegelapan yang perlahan-lahan meluas di sekitar tubuh Jiang Chen segera berubah menjadi tinju yang sangat besar, saat ia mengikuti Liu Mei yang berdiri di punggung pelahap maut, dan juga Bai Longtian yang menggunakan dao cahaya untuk meningkatkan kecepatannya lebih jauh, mereka semua menuju langsung ke arah pangeran dinasti Tang yang masih tertegun. Dengan senyum di wajahnya, Sun Long menganggukkan kepalanya sebelum melambaikan tangan kanannya, mengeluarkan pedang hitam tingkat bintang dari batu waktu. Matanya masih terpaku pada Raja Dao yang berkuasa dari dinasti Tang, sebelum beberapa saat kemudian ia mengalihkan perhatiannya ke arah putra mahkota yang berdiri di belakangnya. Sambil mengalirkan ki ke dalam pedang, Sun Long menebaskannya ke depan tanpa ragu, menyebabkan semua tanda dan pola misterius di permukaan pedang menyala secara bersamaan, sebelum tebasan pedang berwarna hitam yang kuat meledak dari ujung pedang dan mengarah langsung ke arah sang putra mahkota yang tercengang. Raja Dao yang kuat, Panglima Peng mendengus begitu dia merasakan aura Liu Mei, Jiang Chen, dan Bai Longtian yang hanya berada di peringkat 5 jiwa baru lahir, sebelum dia melemparkan wanita muda yang digendongnya ke tanah, tidak lagi memedulikannya. Sebaliknya, matanya nyaris tak melirik ke arah pasukan kerangka besar yang dipimpin oleh 60 ksatria mayat hidup berbaju zirah hitam. Sebelum tatapannya terfokus pada tebasan besar berwarna hitam yang berderak dengan percikan petir, pelahap maut raksasa dan Liu Mei yang berdiri di punggungnya, tinju Jiang Chen yang tercipta dari kerajaan kegelapan miliknya, dan tubuh Buddha emas raksasa milik Bai Longtian, yang semuanya tengah bergerak lurus ke arah putra mahkota yang berdiri beberapa meter di belakangnya. Sang putra mahkota gemetar saat merasakan 4 aura mengerikan yang datang langsung ke arahnya, tetapi Panglima Peng memiliki pandangan yang tenang namun serius di matanya saat ia mengeluarkan tombak perunggu besar dari cincin spasialnya dan memegangnya erat-erat dengan tangan kirinya. Begitu tebasan Dewa Petir Sun Long, pelahap maut raksasa Liu Mei, tinju hitam Jiang Chen yang terbuat dari kerajaan kegelapannya, dan wujud Buddha emas raksasa Bai Longtian semuanya tiba di depannya, Komandan Peng mengayunkan tombak perunggu di tangannya ke samping sambil berteriak keras. Enyahlah, keterampilan bela diri tingkat rendah Sein, sapuan membelah bumi. Sesaat kemudian, tebasan besar berwarna merah tua muncul dari ujung tombak perunggu, bertabrakan langsung dengan tebasan Dewa Petir Sun Long. Inilah keterampilan bela diri terkuat yang dimiliki dinasti Tang, sapuan membelah bumi. Biasanya, hanya anggota keluarga kerajaan yang diizinkan mempelajari keterampilan bela diri ini, tetapi sebagai pengawal pribadi calon raja dinasti Tang, Panglima Peng diizinkan mempelajari bentuk pertama dari gerakan membelah bumi. Begitu tebasan merah tua yang besar itu berbenturan dengan tebasan berwarna hitam, tebasan Dewa Petir milik Sun Long hancur dalam sekejap, sebelum tebasan membelah bumi milik Komandan Peng berlanjut ke arah pelahap maut milik Liu Mei. Kekuatan seorang Raja Dao tidak bisa diremehkan. Tubuh pelahap maut tahap Nas Chen Sol peringkat 5 awal itu langsung terbelah dua pada saat berikutnya, saat tebasan merah tua yang kuat langsung merobek tubuhnya sebelum terus mengarah ke telapak tangan hitam Jiang Chen.
Jiang Chen menggertakkan giginya saat melihat ini, tetapi telapak tangannya yang hitam besar tidak berbeda ketika diletakkan di depan tebasan merah kuat milik Komandan Peng, karena telapak tangannya terbelah menjadi dua dalam sekejap. Tatapan mata Bai Longtian langsung berubah serius saat melihat kejadian ini, dan menyadari bahwa tebasan merah tua akan mengenainya. Dia mengedarkan Dao of the Buddha-nya secara penuh, menciptakan bola emas kecil di sekeliling tubuhnya yang meningkatkan pertahanannya hingga batas maksimal. Ledakan. Begitu dia menghadapi serangan langsung Komandan Peng, bola emas pelindung milik Bai Longtian hancur hampir seketika, sebelum tubuh emasnya yang besar setinggi 10 meter 33 kaki terlempar mundur tak terkendali, dan baru berhenti setelah bertabrakan dengan dinding istana. Ratusan kerangka Liu Mei dan lebih dari selusin ksatria berbaju besi hitamnya hancur hanya karena sisa serangan tebasan itu. Akan tetapi, raut wajah Panglima Peng tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kegembiraan, tetapi malah berubah semakin buruk, saat ia buru-buru menoleh ke belakang untuk melihat sang putra mahkota di belakangnya, hanya untuk melihat sosok seorang wanita muda berambut pirang muncul tepat di samping sang putra mahkota. Puluhan tentakel yang menyerupai bayangan tampak muncul dari bayangan sang putra mahkota sendiri, sepenuhnya membatasi pergerakannya, saat wanita muda berambut pirang yang cantik itu memegang belati perak di tangannya, siap untuk menusukkannya ke tenggorokan sang putra mahkota. Inilah langkah terakhir dari rencana Sun Long. Mengetahui bahwa mustahil untuk mengalahkan Raja Dao yang melindungi putra mahkota, Sun Long memutuskan untuk menghindari pertempuran dengannya sejak awal dan melancarkan serangkaian serangan terkuatnya langsung ke arah putra mahkota. Bahkan seorang ahli alam Raja Dao seperti Panglima Peng harus menganggap serius serangan gabungan mereka atau dia tidak akan mampu memblokir semuanya. Tentu saja, jika Panglima Peng mengerahkan segenap kemampuannya dan menggunakan ilmu bela diri terkuatnya, Sun Long tahu bahwa bahkan tebasan dewa petirnya yang dipadukan dengan pelahap maut milik Liu Mei, kerajaan kegelapan milik Jiang Chen, dan wujud Buddha emas milik Bai Longtian tidak akan mampu menahannya. Namun dalam hal ini, mustahil bagi Panglima Peng untuk menghentikan serangan Xing Yi yang sangat tepat waktu. Akan tetapi, tepat ketika Xie Xing Yi hampir saja menggorok leher sang putra mahkota, sebuah cahaya perak yang kuat tiba-tiba menyelimuti tubuh sang putra mahkota, sebelum mengarah langsung ke arah Xing Yi. Xing Yi bahkan tidak punya waktu untuk menghindar sebelum dia dihantam oleh cahaya perak, menyebabkan dia terlempar kembali tanpa kemampuan untuk melawan, saat tubuhnya bertabrakan dengan dinding istana, menyebabkan dia batuk seteguk darah dalam prosesnya. Selanjutnya bab 601, melarikan diri.